Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dimanapun berada, yang mungkin saat ini sedang mendengarkan acara Street Justice dari Smart People. Selamat malam, Shalom. Malam hari ini saya boleh mendapat kesempatan untuk berbagi kesaksian apa yang saya alami di dalam hidup saya selama ini. Sebelum saya bercerita lebih panjang lagi, saya mungkin akan sedikit memperkenalkan diri. Saya Liana Haryanto, di mana suami saya, puji Tuhan, mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk menggembalakan umatnya di daerah kecil, di desa daerah Menganti, Gresik, Bapak Ibu Saudara. Sebelum sampai di titik ini, saya juga melewati proses panjang. Mungkin kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah banyak bersaksi tentang kehidupan sekuler saya, tapi hari ini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana Tuhan bawa saya sampai di titik ini sebagai istri dari seorang gembala yang harus melayani umatnya di daerah yang kecil, sederhana dan di desa ya Bapak Ibu Saudara. Awalnya saya tidak mengenal sekali tentang pelayanan Bapak Ibu Saudara. Kami sejak awal dari menikah, kami adalah pengusaha di bidang bakery, juga catering, di mana lumayan toko kami sudah sampai 7 cabang, dan catering kami puji Tuhan juga waktu itu adalah rekanan dari armada Angkatan Laut. Waktu itu saya tidak pernah berpikir sama sekali bahwa satu titik nanti saya akan dipakai Tuhan untuk melayani dia secara total. Karena jujur saat itu saya tidak mengenal sama sekali Tuhan. Bahkan saya ke gereja pun tidak pernah. Paling cuma 1 tahun sekali, itu pun kalau Natal. Tapi berlangsung seperti itu hampir separuh dari hidup saya Bapak Ibu Saudara. Kalau toh sampai hari ini saya ada di titik ini, ternyata Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu sangat mengenal jalan hidup kita. Sehingga singkat cerita, waktu itu saya diproses Tuhan sedemikian rupa sampai titik nol. Sehingga di situ saya mulai belajar untuk mengenal Tuhan. Saya boleh belajar untuk memahami tentang Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, proses perjalanan dalam pengenalan akan Tuhan itu tidak mudah. Di mana proses saya di titik nol, saya di situ harus semua dimulai dari nol. Saya belum sampai di pelayanan ya, saya cuma masih belajar untuk mengenal Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Apa yang ada di dalam pikiran kita tidak sama dengan apa yang ada di pikiran Tuhan. Tuhan itu jauh melebihi, rancangan Tuhan itu jauh setinggi langit dibanding apa yang ada di dalam pikiran saya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, waktu saya mulai belajar mengenal Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Tuhan bisa kirimkan orang-orang yang bisa menuntun saya untuk saya bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Dimulai dari waktu itu ketua FA saya waktu itu tiba-tiba sampaikan kepada suami saya. Waktu itu saya sama suami belum ada pelayanan sama sekali, tapi kami sudah diproses Tuhan sampai titik nol. Dan itu nggak mudah. Proses perjalanan sampai menuju saya bisa mengenal Tuhan itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Di mana saya diremehkan, di mana semua seperti itu. Tapi puji Tuhan saya bisa ketemu dengan hambanya ini, dia membimbing kami, dia ajak kami
untuk selalu berdoa dalam 1 minggu 2 kali. Itu kami diajak suruh datang ke rumahnya, kami diajari, bukan diajari sebenarnya, kami diajak berdoa menyembah Tuhan sampai 1 jam. Kami setiap seminggu 2 kali kami lakukan itu. Nah, setelah selesai dari Surabaya, kami harus pindah karena rumah harus kami jual karena kebutuhan yang banyak yang harus kami selesaikan. Jadi akhirnya rumah yang di Surabaya kami jual dan kami harus pindah ke mencari rumah yang lebih kecil. Dan puji Tuhan waktu itu Tuhan bawa. Sebenarnya cari rumah pun kami sebenarnya tidak mau Bapak Ibu ada di desa ini, gitu loh. Saya sebenarnya waktu itu sudah cari di dekatnya Surabaya, di sekitarnya Surabaya supaya tidak jauh dari Surabaya. Tapi ya itu, kalau rumahnya cocok, nanti harganya yang nggak nututi. Nanti kalau harganya nututi, rumahnya yang nggak cocok. Sampai akhirnya kita dapatnya di daerah perumahan, di daerah Menganti Gresik ini. Waktu itu kami sempat protes loh, kenapa kami harus masuk ke desa seperti ini. Bayangin Bapak Ibu Saudara, rumah kami waktu itu di Surabaya di dekat Kedung Doro, di mana di situ banyak makanan sampai jam 12 malam sampai jam 1 malam masih penuh dengan makanan. Sedangkan di desa sini kok jam 9 malam, jam 7 aja malam sudah sepi, tinggal dengar suara jangkrik dan binatang-binatang sawah. Seperti itu. Tapi ternyata hari ini saya bisa sadar bahwa rancangan Tuhan itu sempurna. Tidak terjangkau dengan pikiran kita, tapi Tuhan itu luar biasa dan ajaib. Menyambung cerita awal tadi, setelah saya diketemukan dengan hambanya ini, ketua itu, dan waktu kami harus pindah ke Menganti Gresik, ternyata Tuhan juga sediakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga sediakan hambanya. Waktu itu Opa Andreas, gembala senior di daerah perumahan Gera Menganti sini, dia yang selalu datang mengunjungi kami untuk sharing firman, untuk apa. Padahal kami waktu itu, terutama khususnya saya waktu itu enggak ngerti apa-apa tentang firman, saya enggak apal, bahkan buka Alkitab pun saya enggak tahu urutannya, Matius, Markus, Lukas, saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi hamba Tuhan ini, yang Tuhan memang baru hari ini saya sadar, memang Tuhan itu luar biasa. Ternyata memang Tuhan suruh utus hambanya ini untuk membawa saya boleh mengenal Tuhan. Dia datang ke rumah saya sehari bisa 3 kali Bapak Ibu Saudara. Kayak minum pil. Sehari 3 kali hambanya ini datang, sharing firman, menceritakan tentang firman. Saya cuman tapi ya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nggak pernah saya nyambung, nggak pernah nyantol, karena memang ya saya nggak ngerti sama sekali. Tapi sekali lagi, firman Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang perkataan Tuhan, firman yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Apa yang ditabur hambanya waktu itu, sehari bisa 3 kali datang ke rumah saya, itu hari-hari terakhir waktu saya pelayanan, baru semua yang masuk saat itu bisa sepertinya ngefile, sehingga waktu kami pelayanan, mulai pelayanan, firman-firman yang ditaburkan saat itu kembali muncul dan menjadi rema dan kekuatan bagi saya. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, singkat cerita, tidak gampang. Di sini saya mulai diajari melayani ya, meskipun waktu itu cuma melayani dalam komunitas yang kecil. Waktu itu di Okumene, dimulai dari 5 orang, 7 orang, sampai akhirnya ibadah dari rumah ke rumah itu kami kerjakan bersama. Anehnya Bapak Ibu Saudara, saya yang nggak ngerti apa-apa, saya yang istilahnya nol nggak ngerti apa-apa tentang firman Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan suruh pilih saya waktu itu, tiba-tiba bisa ditata sedemikian rupa. Semua dipermudah dengan Tuhan, dan itu luar biasa. Mulai dari rumah ke rumah, pelayanan dari kecil, pelayanan yang cuma 5 orang, 10 orang. Akhirnya pelayanan itu boleh berkembang karena kami, terutama saya, suami dan gembala senior saya, Opa Andreas ini luar biasa.
Karena kami diajari andalkan Tuhan, banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berdoa. Karena Tuhan pasti akan perhitungkan doa-doa kita. Singkat cerita, setelah hambanya ini meninggal, saya ditemukan lagi dengan seorang hamba yang luar biasa juga, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu kami mulai belajar mengenal Tuhan di komunitas lain di kota Sidoarjo. Kami datang ke sana, kami belajar, dan ternyata hambanya ini bisa tiba-tiba dikirimkan Tuhan untuk, waktu itu saya tidak merasa diajar dan dia juga tidak merasa mengajar. Tapi setiap hari saya waktu itu ini Bapak Ibu Saudara, saya waktu itu kerja antar jemput anak-anak sekolah di daerah Citraland sini. Nah, perjalanan dari perumahan saya ke Citraland itu lumayan jauh. Perjalanan kurang lebih hampir 30 sampai 45 menit. Nah, saya supaya untuk ngirit bensin dan juga hemat waktu daripada bolak-balik kayak gitu, saya waktu itu biasanya kalau habis antar anak-anak playgroup ini sekolah, kan mereka pulangnya nggak lama, paling jam 10 gitu sudah pulang. Nah, saya biasanya cari area taman yang banyak pohon-pohonnya, rindang. Mobil saya berhenti di situ. Nah, inilah dimulai dari pengajaran dari hambanya ini. Setiap hari hambanya ini bisa telepon saya, ngomong tentang firman Tuhan bisa 1 jam sampai 2 jam sambil saya menunggu jemputan ini, Bapak Ibu Saudara. Dan itu luar biasa. Saya ini loh, saya sampai mikir Tuhan itu luar biasa. Kalau memang kita dipilih Tuhan, tiba-tiba aja saya yang tidak ngerti Tuhan sama sekali, tiba-tiba saya ini punya rasa gelora, punya roh yang menyala-nyala. Jadi saat kita ketemu by phone ya, kita ngomong tentang firman Tuhan, itu rasanya bergejolak banget. Saya pegang, jadi saya mesti setiap berangkat itu saya punya tas kecil yang isinya Alkitab, juga buku catatan saya. Jadi kalau hambanya ini telepon sama saya bisa 1 jam 2 jam dia ngomong tentang firman, dia jelaskan ayat ini, saya tanya ayat itu, dia jelaskan sampai semua saya catat, dan itu luar biasa. Dan itulah yang membekali saya sampai saya bisa sampai hari ini itu karena itu semua, Bapak Ibu. Jadi apa yang saya mau saksikan di sini bahwa kalau kita sudah dipilih Tuhan, kita nggak bisa lari kemanapun. Kita mau lari kemanapun, kita mau menghindar kemanapun, pasti Tuhan tarik dan kembalikan ke jalurnya Tuhan. Tapi apa Bapak Ibu, nggak mudah. Waktu pelayanan saya sudah mulai pelayanan tergabung di komunitas yang lebih besar, komunitas pendoa dan macam-macam. Di situ saya diproses. Kesombongan saya dihancurkan, tiba-tiba saya difitnah orang, saya diremehkan, dianggap seperti ini, ada yang seperti itu. Aduh, sampai bahkan saya pernah sampai saya nangis itu merasakan bahwa fitnah itu atau omongan itu menyakitkan hati saya tuh sampai 3 hari saya nggak bisa tidur, saya cuma nangis Tuhan kenapa kok kayak gini tuh, kenapa kayak gini. Banyak lagi Bapak Ibu Saudara, jangan mikir oh enak sekarang sudah jadi gembala terus banyak terima mujizat, banyak mengalami mujizat. No, bukan itu, memang itu finishingnya, tapi proses untuk sampai di titik hari ini itu nggak mudah. Tapi memang harus saya lewati. Saya baru hari ini bisa bersyukur bahwa proses yang Tuhan izinkan waktu itu saya direndahkan orang, saya difitnah orang, bahkan saya waktu itu saya orang baru di komunitas itu. Tapi Tuhan sekali lagi waktu angkat saya dibentuk Tuhan bisa cepat. Saya dididik Tuhan bisa cepat sehingga saya bisa melebihi teman-teman senior saya. Di situ saya juga didamprat kiri kanan, diireni dan macam-macam seperti itu, semua proses. Saya sampai nangis, saya sampai semua kalau saya ceritakan nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah saya dipakai Tuhan hari-hari ini, saya baru merasakan bahwa proses yang Tuhan bentuk waktu itu untuk saya itu luar biasa.
Kalau saya nggak diproses Tuhan saat itu, nggak dibikin sampai titik nol, sampai saya merasa bahwa aku nggak bisa tanpa Tuhan. Mungkin saya masih jadi orang yang sombong, karena dulu masih punya usaha, saya merasa bahwa tanpa Tuhan saya bisa kerja, tanpa Tuhan saya bisa hidup, tanpa Tuhan saya bisa terima uang banyak. Tetapi semua itu dihabiskan Tuhan sampai titik nol, bahkan di dalam pelayanan pun saya diproses Tuhan. Bahkan waktu itu, waktu proses itu saya diomong orang, oh wong hamba Tuhan kok gak punya uang, oh hamba Tuhan kok hidupnya soro, ndak seperti itu. Semua sudah saya lewati. Jadi kalau hari-hari ini saya bisa menikmati, bisa melihat karya Tuhan yang ajaib lewat mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan untuk saya, itu karena sudah ada harga yang kami bayar. Harga sudah saya bayar di waktu yang lalu. Dan itu nggak mudah. Memang proses ini nggak berhenti. Sampai hari ini pun proses saya juga nggak berhenti, Bapak Ibu Saudara. Tapi bersyukur saya, lewat proses semua itu, saya melihat bahwa dulu yang saya seperti itu, yang sepertinya saya nggak layak sampai di titik ini, ternyata apa yang Tuhan pilih nggak pernah salah. Roh Kudus nggak pernah keliru, Bapak Ibu Saudara. Saya dibawa sampai di titik ini, puji Tuhan. Hari-hari ini saya menghadapi jemaat yang digembalakan oleh suami saya itu bermacam-macam jenisnya. Ada yang bisa diomongi satu kata, dua kata bisa berubah. Ada yang sudah diomongi sampai beribu-ribu kata, berpuluh-puluh kata, tetap modelnya. Yang sini didandani, yang situ bolong, yang situ dipermak, yang sini sobek, seperti itu. Tapi hari-hari ini saya cuman bisa puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berikan hikmat dan kau sudah bentuk saya untuk saya bisa kuat untuk menghadapi semua ini. Jadi hari-hari ini kalau ada model-model seperti itu, jemaat yang macam-macam seperti itu, saya bisa tersenyum. Tuhan terima kasih, Engkau sudah mengajar saya dari yang lalu sampai hari ini. Sehingga hari ini apapun yang saya hadapi bersama suami, kami tetap bersyukur. Kami tetap bersuka cita. Karena apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami itu merupakan anugerah yang luar biasa. Selama kami bisa melayani, itu anugerah yang dahsyat untuk setiap kami. Ujian yang Tuhan berikan nggak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini meskipun kami sudah dipercayakan jemaat, di mana jemaat kami adalah jemaat-jemaat yang sederhana, orang-orang yang tua, orang-orang yang desa, yang mungkin sepertinya secara manusia, secara pikiran nggak mungkin gereja ini bisa bertahan karena jemaatnya seperti itu. Tetapi sekali lagi, setiap kami berdoa, selalu kami katakan, Tuhan ini adalah pekerjaanmu. Tuhan ini adalah domba-dombamu. Kami hanya hambamu Tuhan. Kami hanya alatmu, kami hanya pekerjamu yang hanya bisa taat dan setia mengerjakan apa yang Engkau mau. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, apa yang kami butuhkan di gereja ini, apa yang kami perlukan, baik untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk kebutuhan untuk melengkapi acara-acara perayaan apapun, bahkan kebutuhan untuk sewa ruko dan semuanya, Tuhan selalu siapkan. Kami percaya apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita itu selalu ada di dalam rencana Tuhan. Agenda besar itu Tuhan sudah sediakan. Itu yang membuat saya semangat untuk menyelesaikan semua ini sampai akhir. Jadi puji Tuhan kalau hari-hari ini kami boleh melihat karya Tuhan yang ajaib, mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan sudah nyatakan baik di dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami di gereja maupun di dalam rumah tangga kami cuma bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya apa yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami, asal kami taat dan setia untuk mengerjakannya, Tuhan tidak akan pernah permalukan kami. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang bisa saya sampaikan. Saya percaya siapapun yang mendengarkan kesaksian saya ini tetap semangat.
Tetap semangat untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan. Karena apa yang Tuhan sudah tentukan untuk setiap kita itu bukan hanya omong kosong dan bukan suatu kebetulan. Tetapi percayalah ada agenda besar, rencana Tuhan yang besar yang Tuhan sudah siapkan untuk saya dan saudara. Mungkin hanya itu yang bisa saya saksikan hari ini. Biarlah apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengarkan acara Street Justice dari Smart People. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.